Halo sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan movie animasi yang berasal dari Cina. Bagi kalian yang belum tahu pasti bertanya-tanya apa sih Tipit itu. Nah, aku akan sedikit menjelaskan apa sih Tipit. Tipit adalah sosok tanah liat kecil yang biasa disimpan oleh para pencinta teh di Cina dan biasa terbuat dari sisa atau tanah liat Yangtze. Tanah liat yang berada di dekat Yangtze di provinsi Jiangsu, Cina. Tipit ini biasanya saat pencinta teh sedang minum teh ditaruh pada nampan sewaktu minum, dan kadang mereka menuangkan teh di atasnya. Intinya ini dibuat dan digunakan oleh para pencinta teh di Cina. Kadang ada sebagian orang yang suka mengoleksinya, dan ada juga memakainya hanya untuk sebagai suatu simbol keberuntungan. Dan di film ini akan menceritakan sebuah Tipit yang akan melakukan petualangan bersama teman robotnya. Bagaimana kisah mereka berdua? Oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Film ini bermula pada kota wilayah di selatan Cina, di mana saat itu banyak orang yang sedang menikmati teh di musim panas. Walau dibilang menikmati teh, tapi pada scene pertama di film ini menunjukkan orang yang ngeteh di tengah jalan saat lagi macet. Entah ini kebiasaan di sana atau mungkin hanya sebagai penyedap film. Tapi dalam pengetahuan umum kita dilarang berhenti di tengah jalan, apalagi berhenti hanya untuk minum teh. Jangan ditiru ya. Oke, lanjut. Di kota itu hiduplah pembuat tepit yang sudah sangat terampil atau master. Ketika dia sedang membuat sepasang tepit bernama Ahtang dan Siang, tiba-tiba istrinya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat terjatuh itu tidak sengaja mereka menjatuhkan Siang, salah satu tipit yang tadi dibuat. Lalu diambillah tipit itu oleh seekor tikus selokan. Ahtang yang saat itu sudah diambil seorang pengoleksi tipit, kini dipajang di suatu toko bersama koleksi tipit yang lainnya. Mereka para tipit mendiskusikan kenapa warna Ahtang tidak berubah saat dituangkan teh. Umumnya warna tipit akan berubah atau akan terjadi sesuatu jika dituangkan teh pada tipit itu. Teman-teman tipitnya pun menertawakannya karena keseharian dia tidak diberi tuangan teh. 20年的福尔哪像他呀？往他身上刷茶水，完全浪费。想到，大盗我来也，他到这条线来了。这个你吓我说，我的小伙伴观音就在一个漆黑的夜里，墙上夜铃上是。他大盗我来也，什么呀？传说谣言，观音是不是思凡自己跑了？你又是一次没被刷到。 Keesokan harinya datanglah sebuah robot yang mengakui dirinya berasal dari masa depan. Mereka pun tidak percaya dengan robot itu dan mengatakan untuk membuktikan kalau dia memang benar datang dari masa depan. Robot itu pun berkata bahwa sebentar lagi akan ada orang yang masuk ke dalam ruangan itu dengan ciri-ciri berambut pirang dan akan terjadi sesuatu yang tidak biasa. 32秒后，天上会。谢了，来杯茶。Ternyata hal itu benar terjadi. Mereka pun percaya pada robot itu bahwa dia memang berasal dari masa depan, lalu menganggapnya sebagai teman dan memberikannya nama yaitu Xiaolai. Ahtang yang penasaran dengan masa depannya menanyakan sesuatu padanya. Dia bertanya apakah di masa depan warnanya nanti akan bisa berubah. Xiaolai pun menjawab dia tidak bisa menganalisa apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Mendengar itu Ahtang pun kecewa, lalu dia meminta Xiaolai untuk membawanya pergi ke masa depan agar dia bisa melihat sendiri bagaimana wujudnya nanti di masa depan. Mereka pun menuju lubang cacing, yaitu jalan menuju masa depan yang sebelumnya diceritakan oleh Xiaolai. Mereka berdua pun pergi ke sana dengan cepat karena mereka tidak sabar lagi untuk pergi ke masa depan.
我要跳过现在，直接去未来，不用每天一点点的颜色变身。我和你一起去。好的，冲动，找到冲动就能找到回家的路。可能有无数种可能的未来，万一你到了其中一个未来，上。Saat sampai di sana, ternyata lubang cacing itu berada di taman bermain. Lebih tepatnya, lubang cacing itu berada di atas sebuah komedi putar. Mereka pun naik hingga ke atas komedi putar, karena di dalam ingatan Xiaolai, lubang cacing itu berada di sana. Ketika mereka sudah ada di atas, mereka pun mencoba untuk melewati lubang cacing itu. Namun sayangnya tidak terjadi apa-apa. Mereka malah terjatuh dari komedi putar dan terlempar ke sebuah toko hewan, membuat seisi toko hewan menjadi panik. Ketika berada di toko hewan itu, mereka pun menceritakan mengapa mereka sampai bisa masuk ke dalam toko itu. Kura-kura tua pun mengatakan kepada mereka bahwa ada seorang yang bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Namanya adalah manusia lubang pohon. Mendengar itu, Ahtan langsung menanyakan di manakah dia bisa ditemukan. Lalu kura-kura pun menceritakan bahwa mereka bisa menemukan manusia lubang pohon itu di dalam solokan, tapi mereka harus berhati-hati karena di sana ada wilayah para bandit Flash. 他住在漆黑的地下世界，他的名字是树洞人。树洞，好吧，那咱们一起去找树洞人吧。Mereka pun mulai masuk ke dalam dan berlayar di dalam selokan itu. Di perjalanan, Ahtan menemukan sebuah bola kristal dan dia memberikan bola kristal itu kepada Xiaolai. Xiaolai pun sangat senang saat diberikan kristal itu. 没什么，出门靠朋友，谁让咱们是朋友呢？哎呀，不是一回事儿。好看吗？Ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba datang air lalu mereka terbawa air itu hingga mereka tersesat. Saat mereka tersesat dan tidak tahu lagi akan pergi kemana, tiba-tiba mereka dihampiri 2 ekor tikus yang saat itu mengatakan bahwa mereka tahu di mana bisa menemukan manusia lubang pohon. Mereka berdua pun pergi mengikuti tikus itu hingga sampai pada tempat persembunyian para tikus. Di sana mereka berdua tidak bertemu dengan manusia lubang pohon, tetapi mereka malah bertemu dengan si bandit Flash. Mereka berdua pun baru menyadari kalau mereka telah ditipu. Tujuan para tikus ternyata ingin menjadikan Xiaolai sebagai koleksi. 只要是独特的、美丽、新奇，我都收藏。这些都是我的收藏品。 Bandit Flash yang menginginkan robot agar menjadi koleksinya mengatakan bahwa dialah yang memerintahkan kedua anggotanya untuk pergi ke sebuah institut robot dengan misi mencuri sebuah robot yang saat itu sedang dibuat. Robot itu adalah Xiaolai. Xiaolai diprogram untuk berpikir bahwa dirinya datang dari masa depan atau lebih tepatnya 3 tahun yang akan datang. Begitulah kenapa Xiaolai berpikir kalau dia berasal dari masa depan. Bandit Flash yang saat itu tengah berbicara tidak sengaja melihat Ahtang. Lalu mengatakan jika Ahtang itu tipit palsu dan dia pun memperlihatkan tipit yang sesungguhnya yang telah dia curi dari sang master. Disitulah Ahtang bertemu kembali dengan Xiang. 放我出去！ 是他，小香，小香，我认识。 Saat itu Xiang lupa kalau mereka berdua dibuat bersama-sama oleh sang master. 小香， Bandit Flash yang marah mengambil palu dan ingin menghancurkan Ahtang yang saat itu mencoba untuk berbicara dengan Xiang. Mereka pun melawan para bandit lalu membuka kurungan Xiang dan mencoba untuk kabur dari tempat itu.
Mereka yang terkepung berusaha meloloskan diri dari markas para bandit, tapi sayangnya Xiang berhasil tertangkap kembali dan Ah Tang terjatuh ke dalam air yang dalam. Xiaolai yang masih bertarung dengan Flash, saat itu dia hampir mengalahkan Flash, tapi di tengah pertarungan dia tiba-tiba saja berhenti. Ternyata itu karena chip yang ada di dalam tubuh robotnya, mengakibatkan dia akan merespon perkataan seseorang yang memberi perintah untuknya. Dia pun tidak sengaja mendengar perintah Flash untuk pergi kembali ke tempatnya semula. 这是指令，他竟然要遵守。 Xiaolai yang mendapat perintah ternyata pergi kembali di tempat di mana dia pertama dibuat. Sampailah dia di Institut Penelitian Para Robot. Sesampainya di sana dia tersadar dan bertanya di manakah dia sekarang. Sebuah robot monitor pun datang dan mengatakan di mana dia berada sekarang. Lalu mengatakan dia bukan berasal dari masa depan, melainkan dia adalah robot model 你是研究所研制的 NT00097型75开发版本原型机器人。 dan memutarkan sebuah video di mana dia sedang dibuat. 今天是重要的一天，一会儿我们就给它注入知识库。起立，坐，跳，转圈儿。我们给它安装了一枚接受语音指令的芯片。这个芯片。 Melihat itu Xiaolai sangat sedih dan dia pun pergi dari tempat itu. Scene berpindah. Ah Tang yang terjatuh di dalam air berusaha mencoba untuk berenang kembali ke atas. Namun karena dia terbuat dari tanah liat dan tubuhnya berat, maka dia tidak bisa berenang menuju kembali ke atas. Saat diselamatkan, ikan itu memanggil teman-temannya untuk menyelamatkan Ah Tang, lalu membantunya untuk pergi ke permukaan kembali. Ketika kembali ke permukaan, dia pun berjalan dan bertemu dengan seekor tikus yang diperintahkan oleh Flash untuk menangkapnya. Dia pun dikejar oleh tikus itu. Lalu ketika dia hampir tertangkap, datanglah Xiaolai menyelamatkannya dan mengalahkan para tikus itu. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Flash, Ah Tang mengatakan bahwa dia ingin pergi menyelamatkan Xiang dan melawan bandit Flash. Tapi Xiaolai tidak ingin pergi ke sana karena takut akan dikendalikan bandit Flash lagi. Dia pun mengusulkan untuk pergi ke manusia lubang pohon untuk bertanya bagaimana caranya agar dia tidak bisa dikendalikan lagi. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari manusia lubang pohon. Di tengah perjalanan mereka melihat kerumunan yang akan menuju ke tempat manusia lubang pohon. Tidak lama kemudian sampailah mereka di tempat itu. Ternyata saat ingin mengajukan sebuah pertanyaan pada manusia pohon, mereka harus melewati ujian dulu untuk menentukan mereka pantas atau tidak untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Satu persatu orang mencoba masuk melewati ujian, tapi semua gagal. Xiaolai pun memberanikan dirinya untuk melaksanakan ujian. Ah Tang yang melihat itu pun ikut masuk ke dalam untuk membantu Xiaolai. Saat dia masuk ke dalam ruangan itu, dia melihat sekumpulan kodok. Ternyata tempat itu dijaga oleh para kodok. Dia langsung saja berlari menyelamatkan Xiaolai yang saat itu tertangkap oleh para kodok. Dan akhirnya berhasil, lalu dinyatakan layak untuk mengajukan sebuah pertanyaan pada manusia lubang pohon. Setelah itu dipersilakanlah Ah Tang untuk menemui manusia lubang pohon yang ternyata adalah sebuah komputer dengan sebuah kostum pohon. Mulailah Ah Tang mengetik pertanyaan, namun ada sedikit kericuan terjadi. Akibat ulah anak buah bandit Flash menyebabkan bangunan di sana runtuh. Ah Tang yang saat itu sedang mengetik telah diperingatkan oleh Xiaolai untuk pergi. Tapi dia tidak mau mendengarkan, lalu menyebabkan Xiaolai tertimpa bangunan dan rusak.
研究所的机器人。 Xiaolai yang rusak diambil oleh seorang penjaga institut robot. Lalu penjaga itu mencoba untuk memperbaikinya. Tapi sayang dia tidak bisa memperbaiki Xiaolai. Atang yang saat itu mempunyai ide mencoba membawa Xiaolai ke tempat komedi putar. Berharap jika dia membawanya ke sana mungkin dia akan bisa pulih kembali. Dalam perjalanan ke sana, Atang kehujanan dan lelah. Tapi dia tidak berputus asa dan terus membawa Xiaolai ke sana. Mereka pun sampai di depan komedi putar. Saat sedang duduk, tiba-tiba komedi putar tidak sengaja dihidupkan oleh anak-anak yang sedang bermain. Saat mendengar lagu komedi putar itu, dengan ajaibnya, sistem Xiaolai kembali merestart dan membuatnya kembali hidup. Atang yang sangat bahagia langsung memeluknya. Mereka berdua sudah tidak mempunyai cara lagi bagaimana agar Xiaolai tidak dapat dikendalikan lagi seperti sebelumnya. Dengan memberanikan diri, mereka berdua memutuskan untuk pergi menyelamatkan Xiang. Tapi karena tidak mau temannya nanti akan dikendalikan lagi, Atang pun langsung menekan tombol tepat di belakang Xiaolai untuk mematikan sistemnya. Lalu pergilah Atang ke markas para tikus. Sesampainya Atang di dekat markas, dia meminta tolong pada teman ikan buntalnya untuk membuka saluran air yang terhubung dengan markas para tikus. Setelah berhasil terbuka, markas Bandit Flash dibanjiri dengan air dan para tikus lain pun terbawa air yang sangat deras. Sementara air membanjiri ruangan Bandit Flash, Atang dan teman ikannya menyelamatkan Xiang beserta semua tipit yang dikurung oleh Flash. Setelah berhasil menyelamatkan Xiang dan teman-temannya, Atang langsung keluar dari markas para tikus. Saat berada di luar, dia bertemu Xiaolai yang ternyata sudah ada di sana menunggunya. Melihat apa yang terjadi, Bandit Flash marah besar pada Atang yang telah memporak-porandakan tempatnya. Dengan rasa marahnya, dia pun mengejar Atang dan Xiang. Atang yang berhasil kabur dari markas tikus, kini memutuskan untuk pergi ke tempat Master, pengrajin yang membuatnya. Ketika sampai di belakang rumah Master, mereka tidak bisa lewat karena ada tumbuhan yang menghalangi mereka. Xiaolai pun mendapatkan jalan lain, yaitu melewati sebuah tungku pembakaran yang terhubung langsung dalam rumah Master. Ketika mereka sedang masuk ke dalam, ternyata Bandit Flash berhasil menyusul mereka. Xiaolai yang mencoba melawannya malah berhasil dikendalikan oleh Bandit Flash. Bandit Flash memerintahkannya untuk menabrakkan Atang dan Xiang. Karena tertabrak, mereka pun terlempar dan hampir terjatuh dari atas tungku. Saat mereka terpojok, kini Bandit Flash memerintahkan Xiaolai untuk mendorong Atang agar terjatuh ke bawah. Tapi saat itu Xiaolai mencoba melawan perintahnya dan tidak sengaja menjatuhkan bola kristal pemberian Atang. Karena melihat itu, kesadaran Xiaolai pun kembali normal. Lalu dia menghancurkan chip yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak bisa diperintahkan lagi. Ketika chipnya berhasil dihancurkan, dia langsung saja menghajar Bandit Flash hingga terlempar keluar. Ternyata tidak sampai di situ. Flash yang terlempar keluar kini berinisiatif untuk mengubur mereka semua di dalam tungku yang berisikan batu bara yang panas. Dia pun langsung menjalankan niat jahatnya dan mengeluarkan semua arang lalu membakarnya. Mereka bertiga yang ada di dalam mencoba berlari menuju pintu tungku tersebut. Ketika mereka mencoba melarikan diri, Bandit Flash mencoba menghalangi mereka dengan menjatuhkan keramik-keramik di arah mereka berlari. Akan tetapi Bandit Flash gagal dan mereka berhasil sampai pada pintu tungku. Flash yang merasa frustasi akhirnya masuk ke dalam tungku. Atang yang melihat bahwa bara api tidak lama lagi mengenai mereka, mengambil keputusan untuk membiarkan dirinya terpanggang di dalam tungku agar Xiaolai dan Xiang bisa selamat. 我还没帮你把颜色变深呢。 小来，你独立了，不听我指挥了。阿唐， Saat terlempar keluar, Xiaolai terbentur di sebuah pohon dan menjadikan badannya hancur.
Keesokan harinya diperlihatkan Master yang sedang terbangun dari tidurnya. Dia melihat ada asap yang keluar dari tungkunya. Saat itu pun dia segera memeriksanya. Dia menemukan siang di lantai lalu memeriksa apa yang terjadi dalam tungku. Di sana Master menemukan Ahtan yang tertutupi dengan debu batu bara. Dia pun membawa Ahtan lalu membersihkannya. Saat dibersihkan, Ahtan berganti warna menjadi putih. Ternyata warna Ahtan selama ini tidak begitu menarik karena proses pembuatan Ahtan yang belum sempurna. Ahtan belum melalui proses pembakaran dalam tungku, sehingga membuat warna aslinya belum sepenuhnya keluar. 我要很深很深的颜色，怎么会是白色？怎么会？我说也是，原来以前我那是还没被烧好，颜色才怎么浇都不会变深。我们的颜色真般配。 Ahtan yang saat selamat langsung mencari Xiaolai. Dia menemukan Xiaolai di belakang rumah di bawah sebuah pohon dengan keadaan yang berantakan. Karena melihat Xiaolai yang telah rusak, dia mencoba membawanya ke tempat penjaga robot untuk diperbaiki. Dan akhirnya Xiaolai kini telah berhasil diperbaiki. Dan Xiaolai pun sekarang bekerja membantu memperbaiki robot-robot yang rusak. Sedangkan Ahtan kini tinggal bersama Xiang dan berhasil menjadi Tipit yang resmi dibuat oleh sang master. Dan inilah akhir dari cerita ini. Hai sobat Mr. Bagi kalian yang menonton video ini, Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada kesalahan pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.